Shalom Jemaat GB Meperpak yang dikasih Tuhan, kembali lagi di ibadah online KTM GBI Meperpak. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung tahun 2020 dan kita akan menyambut tahun yang baru 2021. Mari kita sambut tahun yang baru dengan pengharapan dan semangat yang baru. Kami yakin percaya berkat dan sukacita Tuhan selalu menyertai kita semua. Kami berharap jemaat yang menonton tayangan ini dapat merasakan hadirat Tuhan dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk mengetahui updatean terbaru kegiatan GBI Meperpak, Bapak Ibu jangan lupa subscribe, like, comment, and share kepada saudara dan kerabat kalian. Selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat Tahun Baru. Shalom Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Meperpak dalam sepekan ini. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus, dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Meperpak, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah info news GBI Meperpak sepekan ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah KTM pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Jemaat GBI Meperpak yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di penghujung tahun 2020 dan akan menyambut tahun yang baru, tahun 2021. Pertama-tama saya mewakili seluruh pengerja, mengucapkan terima kasih untuk Jemaat GBI Meperpak yang sudah setia beribadah online bersama-sama dengan GBI Meperpak. Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Mari kita sambut tahun 2021, tahun integritas dengan semangat dan sukacita yang baru. Dan pada malam hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Dan saya ucapkan selamat tahun baru dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom GBI Meperpak. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama dengan sukacita kita mau menyambut Allah yang luar biasa yang sudah lahir buat
setiap kita. Sama-sama kita mau kasih sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama nyatakan, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami amin. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Boleh yuk tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan kita. Haleluya. Yes. Dengan iman semua nyatakan, aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu ya Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin.
satu-satunya Engkau Allah di hidup kami, dan Engkau yang kami sembah dan kami sambut sebagai Tuhan dan Raja. Dan kami bersyukur untuk bukti kasih Allah yang Kau telah nyatakan bagi hidup kami lewat kelahiran Tuhan Yesus bagi setiap kami. Dan itu membuktikan bahwa cinta-Mu bagi kami, sehingga barang siapa yang percaya kepadamu, maka dia akan beroleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kami bersyukur Tuhan, hanyalah satu pribadi yang layak untuk ditinggikan, hanya satu pribadi yang layak untuk kami muliakan. Kami bersyukur Bapa, dan ini pengakuan kami, dan ini penyembahan kami bagi Engkau Allah yang mulia. Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku,
memuliakan Engkau. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Oh, kami menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu, buat anugerah-Mu Bapa. Bagi setiap kami, bagi hidup kami, oh Yesus, haleluya. Senap hati kami bersyukur, senap hati kami menyembah Engkau Tuhan. Kau saja yang layak, Kau layak ku sembah, Kau yang layak ku puja Tuhan. Dengan senap hati, dengan segenap hidup kami, dengan segenap jiwa kami mengasihi-Mu Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, Kau disembah. Haleluya, Kau yang layak. Haleluya, Kau ku puja. Selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau Yesus. Kau yang layak, Kau yang layak dipuji. Kau yang layak, Kau disembah. Haleluya, haleluya, terima kasih kepadamu. Mari saya mengajak saudara angkat kedua tangan kita. Korashakala mata kalama, kirialama sandalamo yaso. Firman Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Lewat kelahirannya datang ke dunia ini, membuktikan kasih-Nya, membuktikan cintanya. Oh, atas kita, terima kasih. Mari bersyukur, mari angkat dua tanganmu, mari sembah Tuhan. Shakala mata kalala maso, kiria shandala makala mase, kiria shandala mato yaso. Terima kasih, kiria shandala mata kalamo yaso. Kami datang menyembah-Mu, kami datang menyembah-Mu Bapa.
bersyukur padamu. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami yang tidak layak, tapi Engkau melayakkan setiap kami. Bahkan Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal turun dan lahir ke dalam dunia ini untuk menebus, bahkan menyelamatkan setiap kami yang berdosa, sehingga kami beroleh keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur atas keselamatan, atas juru selamat yang telah lahir bagi kami. Kami angkat pujian kami bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang di atas bahunya, dan namanya pun
Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur Tuhan sudah menuntun hidup kami sampai hari ini. Dan sebelum kami akan meninggalkan tahun 2020, kami akan songsong tahun 2021, kami butuh kembali diberkati dengan firman-Mu. Karena kami sadar hanya firman-Mu yang dapat menuntun, mengarahkan, dan menolong hidup kami. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, urapi, kuduskan dengan darah Yesus. Dan kami siap diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak terasa sebentar lagi kita akan melewati tahun 2020 dan kita akan menyongsong tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Dalam kesempatan ini, tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan yaitu 4J. 4J. Apa itu 4J? Yang pertama adalah jaga hati. Alkitab berkata dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hari ini kita diingatkan untuk kita selalu bisa menjaga hati kita. Secara khusus kita akan melewati tahun 2020 dan kita akan songsong tahun 2021. Mari kita akan awali segala sesuatu di tahun baru nanti dengan apa? Dengan tetap menjaga hati kita. Bagaimana cara kita menjaga hati kita? Yaitu kita menjaga hati kita dari yang namanya kepahitan. Kita jangan biarkan kepahitan menguasai hidup kita. 2020 kita akan lewati dan kita akan masuk tahun baru dengan lembaran hati yang baru. Yaitu apa? Dengan kita mau menjaga hati kita dari yang namanya kepahitan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kepahitan adalah sesuatu yang sangat tidak baik dalam kehidupan orang Kristen. Kepahitan itu kalau dibiarkan bisa menjadi satu penyakit yang mengganggu kehidupan kita. Untuk itu biarlah kita mau songsong tahun baru dengan apa? Dengan hati yang baru. Di mana kita mau selalu bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena kita berkata, dari situlah akan terpancar yang namanya kehidupan. Mari Bapak Ibu Tuhan, kita mau jaga hati kita yang namanya daripada kepahitan. Sekali lagi, kita mau tutup tahun 2020 dengan segala suka dan dukanya. Kita mau songsong tahun baru dengan apa? Dengan menjaga hati kita supaya tidak ada lagi yang namanya dengan kepahitan. Kemudian, kita juga mau menjaga hati kita dari yang namanya keangkuhan, dari kesombongan. Kita tidak mau menyongsong tahun baru dengan hati yang sombong. Kita mau jaga hati kita supaya kita tetap memiliki hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Kenapa demikian? Karena kita berkata Tuhan itu menentang orang yang sombong. Tuhan menentang orang yang congkak. Mari kita songsong tahun baru 2021 nanti dengan apa? Dengan menjaga hati kita dan kita mau datang dengan segala kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Jangan dengan kesombongan. Dan juga kita mau menjaga hati kita dari yang namanya iri hati dan dengki. Jangan kita biarkan hidup Kristen kita itu diwarnai dengan iri dan dengki. Biar kita mau tutup sekali lagi tahun 2020 segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau membereskan hati kita di hadapan Dia, di mana kita mau tidak membiarkan ada iri hati dan dengki. Bapak Ibu sekalian Tuhan, iri hati dan dengki itu sesuatu yang bisa merusak kehidupan. Kehidupan bergereja, kehidupan dalam keluarga, kehidupan dalam kita berkantor dan sebagainya. Untuk itu biarlah kita mau selalu menjaga hati kita supaya jangan ada iri hati dan dengki dalam hidup ini. Bapak Ibu sekalian Tuhan, ingat kisah di Alkitab antara Daud dengan Saul. Ketika Daud pulang menang perang,
disambut dengan tari-tarian para wanita. Dan mereka berkata, Daud berperang mengalahkan dengan berlaksa-laksa, sedangkan Saul mengalahkan dengan beribu-ribu. Di sini kita melihat, ketika Saul mendengar perkataan itu, Alkitab berkata, timbullah iri, dengki di hatinya. Sehingga Saul selalu ingin membunuh Daud. Setiap ada kesempatan dia rindu untuk membunuh Daud. Kenapa? Karena ada iri, dengki di hatinya. Nah, Bapak Ibu Kisah Tuhan, mari kita mau menyongsong tahun baru 2021. Kita jangan biarkan hidup kita dikuasai dengan iri dan dengki. Dan biar kita mau memasuki dengan hati yang baru kembali di tahun yang baru. Kemudian, kita juga diajar untuk jangan membiarkan hati kita menjadi tawar hati. Bapak Ibu Tuhan, peristiwa di tahun 2020 mungkin banyak membuat hidup kita bisa tawar hati. Akibat daripada dampak COVID-19 itu bisa membuat orang jadi tawar hati. Orang banyak kehilangan usahanya, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan keluarga yang dicintainya. Dan mereka mungkin bisa tawar hati menghadapi hal yang mereka alami daripada dampak COVID-19 itu. Tetapi hari ini Alkitab ingatkan kembali kepada kita, jangan biarkan kita tawar hati. Tetapi biarlah kita mau diajar untuk memiliki hati yang bersyukur dan tetap percaya terhadap janji-janji Allah. Sekali saya katakan, biarlah kita tetap memiliki hati yang tetap bersyukur dan tetap percaya kepada setiap janji-janji Allah. Dan kita akan songsong tahun 2020, di mana kita akan melihat bagaimana tetap pengenapan janji-janji Allah itu digenapi buat hidup kita, orang yang percaya kepadanya. J yang kedua adalah jaga lidah. Kita baca satu ayat kembali dalam 1 Petrus 3 ayat 10 berkata demikian. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Alkitab berkata dengan jelas dalam 1 Petrus 3:10, siapa yang mau mencintai hidup, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Saya percaya kita rindu menyongsong tahun 2021 di mana kita ingat ada hari-hari baik yang kita akan lewati. Bagaimana caranya? Alkitab kasih tahu, kita harus bisa menjaga lidah kita dari yang jahat dan bibir kita dari ucapan-ucapan yang menipu. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita mau menjaga lidah kita. Dan kita akan melihat bagaimana hari-hari baik yang kita akan jalani. Karena dari perkataan kita lah itu, maka kita akan melihat dampak untuk kehidupan kita. Kalau kita membaca lebih jauh Bapak Ibu Tuhan, di dalam Amsal pasal 18 ayat 21, bahwa hidup matimu dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya, dia akan makan buahnya. Apa yang kita akan gemakan dalam hidup kita melalui perkataan ini? Biar kita mau songsong tahun 2021 dengan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan iman, sehingga kita imani apa yang kita katakan itu digenapi buat hidup kita, orang yang percaya kepadanya. Mari Bapak Ibu Tuhan, kita mau menjaga lidah kita ini baik-baik. Kenapa demikian? Karena Yakobus 3:8 berkata, tidak seorang pun yang dapat menyindakan lidah. Biarpun dia kecil, dia seperti racun yang bisa mematikan. Bapak Ibu Tuhan, betapa dahsyatnya kuasa daripada perkataan itu. Untuk itu, biar kita mau bisa selalu menjaga lidah kita ini, menjaga mulut kita ini. Satu kali orang bertanya begini, Pak, kenapa Tuhan ciptakan mulut itu satu? Kalau kita lihat mata dua, kemudian alisnya pun dua, ya, hidung satu tapi lubangnya dua.
Ya, tergantung ukurannya, lubangnya. Ada ukuran S, M, atau L. Jadi kalau ukurannya XL, nafasnya mungkin dia bisa boros. Telinga juga 2. Tapi kenapa Tuhan ciptakan mulut 1? Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mulut 1 ini saja bisa membuat heboh dunia. Apalagi kalau 2. Makanya pentinglah kita sebagai orang Kristen harus bisa menjaga lidah kita ini baik-baik. Dan kita belajar memperkatakan perkataan yang benar, perkataan yang membangun, perkataan iman. Jangan kita jadi orang Kristen yang suka menjadi penyebar kebohongan. Kalau tahun 2020 banyak hal yang kita telah katakan, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang salah. Mari kita akan mau merubah di tahun 2021 ini. Kita mau memperkatakan perkataan yang membangun, perkataan iman, perkataan yang benar. Dan kita percaya kalau kita bisa menjaga lidah kita, janji firman Tuhan digenapi. Tadi dikatakan siapa yang mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, dia harus menjaga lidahnya. Hari kita akan menjadi baik yang kita lewati di tahun 2021. Kalau kita bisa menjaga lidah kita. Karena itu yang Alkitab ajarkan buat hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Mari Bapak Ibu Tuhan, kita mau menjaga lidah kita ini baik-baik. J yang ketiga. J yang ketiga yaitu jaga langkah. Coba kita baca kembali dalam Perjanjian Lama, Amsal 4. Amsal 4 ayat yang ke-27. Amsal 4 ayat yang ke-27 berkata demikian. Amsal 4:27 berkata, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Mari kita mau menjaga langkah kaki kita. Kemanapun kita akan berjalan di tahun 2021, kita harus menjaga langkah kaki kita. Alkitab mengajarkan supaya kita jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya kita tetap ada di dalam jalannya Tuhan. Dan saya percaya kalau kita ada tetap jalannya Tuhan, maka Tuhan akan bertanggung jawab dengan hidup kita. Meskipun kita tahu di tahun 2021, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan tahun itu. Tapi kita mau belajar menjaga langkah kaki kita. Supaya apa? Kita jangan jadi orang Kristen yang suka menyimpang dari jalan Tuhan. Baik menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita harus belajar dari pelajaran kehidupan dari orang Israel. Orang Israel ini hidupnya cenderung untuk menyimpang dari jalan Tuhan. Padahal mereka sering melihat perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Mereka sering melihat mujizat Tuhan dalam hidupnya. Tapi toh mereka juga sering menyimpang dari jalannya Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, mari kita mau terus menjaga langkah kaki kita. Jangan kita mau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Meskipun mungkin kita dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, dalam keadaan terdesak, kita tetap mau menjaga langkah kaki kita. Karena Tuhan ingin supaya kita ada tetap di dalam jalannya, di dalam jalurnya Tuhan. Seperti yang Tuhan harapkan, inginkan dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian Tuhan, sesulit apapun yang kita akan alami di tahun 2021 nanti, tetap belajarlah kita tetap menjaga langkah kaki kita. Kita mau jaga langkah kaki kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, kita mau menjaga langkah kaki kita. Bapak Ibu Tuhan, orang tidak tahu apa yang kita perbuat. Manusia tidak tahu apa yang kita perbuat. Tapi ingat, ada mata Tuhan yang melihat setiap langkah kehidupan kita. Artinya kemanapun kita pergi, kita ada dalam pengawasan mata Tuhan. Makanya betapa pentingnya kita mau menjaga langkah kaki kita kemanapun kita berada dan pergi. Intinya kembali,
jangan kita mau menyimpang dari jalan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita percaya kalau kita tidak menyimpang dari jalan Tuhan, Tuhan bisa akan menuntun setiap langkah hidup kita, dan kita akan pasti melihat bagaimana rencananya digenapi buat hidup kita orang yang percaya kepadanya. Dan kita percaya kalau kita dalam jalannya Tuhan, Tuhan pasti bisa membuka jalan untuk masalah apapun yang kita hadapi. Karena Dia adalah Allah yang dapat membuka jalan bagi kehidupan kita, orang yang percaya kepadanya. Kemudian yang keempat, yang terakhir. Yang keempat yang terakhir adalah kita mesti menjaga tubuh kita. Jaga tubuh. Kita akan baca ayat yang sangat terkenal, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Ini ayat yang pasti Bapak Ibu sering mendengar ayat ini. Ayat ini berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tuhan ingin supaya kita boleh menjaga tubuh kita ini baik-baik. Bapak Ibu Tuhan, kita bersyukur melalui peristiwa COVID yang Tuhan izinkan terjadi, kita diajar untuk apa? Bisa menjaga tubuh kita, menjaga kesehatan kita baik-baik. Bapak Ibu Tuhan, satu kali ada seorang istri hamba Tuhan membuat satu disertasi S3 tentang hidup sehat. Rupanya Alkitab juga banyak mengajarkan bagaimana supaya kita bisa hidup sehat. Lalu dia mengatakan ada 3 pola gerak, ada 3 pola ya yang biasa yang kita lewati dalam hidup kita. Pola ini akan mempengaruhi hidup kita, Bapak Ibu. Jadi ketiga pola ini akan mempengaruhi hidup kita. Yang pertama yaitu pola istirahat. Bapak Ibu, tubuh kita ini juga perlu istirahat. Ya, nggak bisa diforsir seperti mesin. Mesin aja diforsir dia akan rusak. Demikian juga tubuh kita. Harus ada saatnya kita istirahat. Kemudian yang kedua yaitu namanya pola gerak, yaitu dengan cara berolahraga. Jadi rupanya tubuh kita ini juga perlu diimbangi dengan olahraga. Yang ketiga yaitu pola makan, Bapak Ibu. 3 pola ini akan mempengaruhi keadaan tubuh kita. Tadi yang pertama pola istirahat, pola gerak yaitu harus istirahat, harus olahraga maksud saya. Kemudian yang ketiga pola makan. Kita nggak boleh makan dengan jorok, nggak boleh makan dengan seenaknya saja. Dan kita harus bisa menjaga tubuh ini baik-baik. Sebab kalau kita hidup sering sakit-sakitan, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memuliakan Allah dengan tubuh kita? Sebab Alkitab berkata tadi, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita mesti bisa memuliakan Allah dengan tubuh kita. Bagaimana caranya? Tentunya kita berharap tubuh kita sehat. Bapak Ibu Tuhan, saya berdoa biar Bapak Ibu kita mau tetap menjaga kesehatan kita, supaya kita tetap sehat. Dalam kesempatan ini kita harus tetap memakai protokol kesehatan secara ketat. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari virus corona. Itu hal yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Nah, itu betapa pentingnya kita harus bisa menjaga tubuh kita ini. Dan kita nggak boleh merusak tubuh kita, kata Alkitab. Karena di dalam tubuh kita ini ada roh Allah. Ada Roh Kudus hidup di dalam tubuh kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu Tuhan, mari kita mau menjaga tubuh kita baik-baik. Saya percaya dengan pertolongan Roh Kudus dan pertolongan firman-Nya, kita pasti akan dituntun, diarahkan, dipimpin oleh firman-Nya. Hari ini ada
pesan firman Tuhan yang gampang Bapak Ibu ingat. Yaitu apa? 4J. Yang pertama, jaga hati. Hati ini mesti dijaga baik-baik Bapak Ibu. Yang kedua, jaga lidah. Ucapan mulut kita ini mesti dijaga. Karena kita berkata tadi, hari-hari baik kita akan ditentukan dari bagaimana kita bisa menjaga lidah kita. Kemudian yang ketiga, jaga langkah kaki kita ini. Kemanapun kita pergi, kita harus menjaga langkah kaki kita dengan sebaik mungkin. Jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Dan yang terakhir, kita mau jaga tubuh kita. Berbahagialah kita mendengar firman Tuhan, serta melakukannya. Dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba selesai berbicara, biarlah Roh Kudus meteraikan benih firman-Mu itu dalam setiap loh hati kami yang mendengarnya. Dan jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan tuntun kami terus masuk di tahun yang baru ini. Dan kami membutuhkan Tuhan, membutuhkan firman-Mu, membutuhkan Roh Kudus yang menolong hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami di tahun 2020 dengan segala suka duka yang telah kami lewati. Dan kami akan menyongsong tahun 2021 dengan harapan yang baru, dengan berkat yang baru, dan dengan hal-hal yang baru yang Tuhan akan berikan buat kami. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan Tuhan seluruh jemaat GB Mapel ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik-Mu, umat tebusan-Mu. Berkati mereka di tahun yang baru dengan berkat kesehatan, berkat perlindungan, berkat rezeki dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga. Terlebih Engkau memberkati pelayanan GB Mapel Tuhan. Engkau pakai GB Mapel untuk menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Melalui GB Mapel banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Gembala GBI Maple Park dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama memperkatakan arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah, damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, bahkan perlindungan yang sempurna dari Allah Bapa di surga, dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you.